bahas mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim terdiri dari suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, arah dan kecepatan angin, curah hujan, dan awan. Berbicara mengenai suhu, nama lainnya adalah temperatur. Adalah tingkat atau derajat panas dari kegiatan molekul dalam atmosfer yang dapat dinyatakan dalam derajat Celcius, Fahrenheit, dan skala Reaumur. Di berbagai daerah, suhu bisa berbeda-beda. Apa saja sih yang mempengaruhi suhu? Yang pertama adalah sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari terkecil terjadi pada siang hari dan sore hari. Sedangkan pada waktu siang, suhu tertinggi terjadi pada pukul 12 siang. Sudut datang sinar matahari yaitu sudut datang yang dibentuk oleh sinar matahari dan suatu bidang di permukaan bumi. Semakin besar sudut datangnya, sinar matahari akan semakin tegak datangnya sinar sehingga suhu yang diterima akan semakin tinggi. Sebaliknya, bila sudutnya kecil, sinar matahari berarti semakin miring datangnya sinar, suhu akan diterima bumi semakin rendah. Nah, faktor yang kedua adalah ketinggian tempat. Semakin tinggi kedudukan suatu tempat, temperatur udara di tempat tersebut akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah kedudukan suatu tempat, temperatur udara akan semakin tinggi. Perbedaan temperatur udara yang disebabkan adanya perbedaan tinggi rendah suatu daerah disebut amplitudo. Sementara alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dinamakan termometer. Nah, untuk ketetapan suhu, salah satunya adalah setiap 100 meter, maka suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Berbicara mengenai faktor yang kedua adalah ketinggian tempat. Perbedaan suhu atau temperatur suhu rendah suatu daerah dinamakan geotermis. Salah satu ciri khas yang ada di udara tadi sudah disampaikan bahwa bila kita naik 100 meter, suhu udara akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, ini adalah tampilan suhu rata-rata yang ada di Indonesia menurut ketinggian tempat. Selanjutnya, faktor tekanan udara. Nah, tekanan udara yang ada pada suatu lokasi disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Satuan yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dinyatakan dengan milibar atau MB. Ahli meteorologi mengukur tekanan udara dengan menggunakan barometer. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan udara? Yang pertama adalah ketinggian tempat dan suhu udara atau temperatur. Semakin tinggi suatu tempat, lapisan udara semakin tipis dan semakin renggang. Akibatnya, tekanan udara semakin rendah. Tekanan udara di suatu tempat pada umumnya dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Daerah-daerah yang banyak mendapat sinar matahari mempunyai tekanan udara rendah dan daerah yang sedikit mendapat sinar matahari mempunyai tekanan yang tinggi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelembaban udara.
Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara. Alat yang mengukur untuk kelembaban udara namanya hygrometer. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelembaban mutlak, absolut, dan kelembaban nisbi atau relatif. Nah, berbicara mengenai kelembaban mutlak, ini adalah kelembaban yang dinyatakan banyak sedikitnya uap air yang tergantung dalam setiap 1 meter kubik udara. Kemudian kelembaban relatif atau kelembaban nisbi adalah perbandingan banyak uap air yang terdapat di udara dengan jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu yang sama, satuannya adalah persen. Unsur selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Nah, sesuai yang disampaikan oleh hukum Buys-Bouillet, angin bergerak dari daerah maksimum ke daerah minimum dan di belahan bumi utara berbelok ke kanan, serta di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Apabila gerakan angin itu terjadi vertikal, ini dinamakan current. Sedangkan gerakan angin yang tidak teratur dinamakan turbulensi. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dinamakan anemometer. Satuan yang digunakan yaitu knot per jam. Nah, kecepatan angin juga mempunyai kekuatan yang berbeda. Semakin besar kekuatan angin, makin tinggi kecepatan. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan dan arah angin? Yang pertama adalah gradien barometer. Gradien barometer adalah perbedaan tekanan antara dua isobar pada jarak lurus 111 km. Makin besar nilai gradien barometer, makin besar kekuatan angin bertiup. Faktor selanjutnya yaitu ketinggian tempat. Nah, berbicara mengenai ketinggian tempat, makin tinggi kedudukan suatu tempat, maka kecepatan angin akan semakin cepat pula. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu tempat, makin kecepatan angin semakin lambat. Nah, hal ini biasanya kita lihat pada suasana di pesawat. Selanjutnya adalah letak di bumi. Letak di bumi yang dimaksud adalah letak suatu tempat terhadap garis lintang di bumi. Kecepatan arah angin di sekitar daerah ekuator lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak jauh dari ekuator. Hal ini disebabkan adanya rotasi bumi, di mana saat bumi menimbulkan gaya dorong keluar lebih besar daripada dorong ke dalam. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu angin, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhinya, lalu apakah ada yang bisa menyebutkan manfaat angin? Ya. Betul, manfaat angin yang pertama adalah untuk penerbangan. Dengan mengetahui arah dan kecepatan angin di permukaan bumi, membantu menentukan arah dan panjang landasan pesawat terbang. Kemudian yang kedua, angin juga untuk ramalan cuaca. Dengan cara mengumpulkan data mengenai arah dan kecepatan angin, suhu, dan kelembaban udara pada setiap lapisan atmosfer dipancarkan ke stasiun penerima di bumi oleh satelit. Data ini digunakan untuk meramalkan keadaan cuaca. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga angin, di mana energinya yang diterima oleh stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga air dapat dirubah menjadi energi listrik yang membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya jenis-jenis angin yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daerah lebih cepat dingin sehingga bertekanan maksimum dan lautan makin panas sehingga bertekanan minimum. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan maksimum, yaitu darat, menuju ke tempat yang bertekanan minimum, yaitu laut. Maka terjadilah angin darat. Apa yang dimaksud dengan angin laut? Nah, kebalikannya.
Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, terjadi pada siang hari. Pada siang hari, lautan lebih cepat dingin sehingga bertekanan maksimum dan daratan masih panas, sehingga bertekanan minimum. Angin bertiup dari tempat bertemperatur maksimum, laut ke tempat bertekanan minimum, yaitu darat. Maka terjadilah angin laut. Selanjutnya angin fon. Angin fon mempunyai sifat yang panas dan kering. Hal ini dikarenakan angin yang bertiup dari arah laut membawa uap air yang banyak. Angin itu telah mencapai daratan terhalang oleh pegunungan, sehingga suhunya semakin dingin. Uap air yang dikandungnya berubah menjadi awan dan hujan. Hujan kemudian jatuh ke lereng gunung yang menghadap laut. Setelah angin itu sampai ke puncak pegunungan, turun kembali di balik pegunungan. Angin yang turun ini sudah tidak mengandung uap air karena telah jatuh sebagai hujan. Oleh karena itu, angin ini turun, maka suhunya makin panas. Pada waktu sampai di bawah, angin ini sifatnya menjadi panas dan kering. Nah, kalau di Indonesia, di Sumatera Utara, angin fon ini dinamakan angin bohorok. Kalau di Jawa Barat, angin ini namanya angin kumbang. Ada yang tahu sebutan di Jawa Timur? Betul, angin ini namanya angin gending. Sementara kalau di Biak, ada yang bisa menyebutkan? Hebat, betul. Angin ini dinamakan angin mambrau. Nah, selanjutnya kita akan bahas angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah ke gunung, terjadi pada waktu siang hari, di mana pemanasan udara bergerak ke atas sepanjang lereng. Akibatnya, perbedaan temperatur, maka tekanan udara juga berbeda, sehingga terjadi aliran udara dari lembah ke gunung. Sementara angin gunung adalah angin yang bergerak dari gunung ke lembah, tetapi pada malam hari, karena adanya perbedaan temperatur yang mengakibatkan perbedaan tekanan, di mana gunung mempunyai tekanan maksimum dan lembah tekanan minimum, sehingga angin bergerak dari gunung menuju lembah. Angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson terjadi karena perbedaan tekanan udara antara daratan, benua, dengan samudera. Ada dua macam angin muson. Yang pertama adalah angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur itu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Pada bulan tersebut, matahari seakan-akan berada di belahan bumi utara. Benua Asia lebih banyak menerima panas dari matahari, sehingga benua Asia merupakan daerah yang bertekanan minimum. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan maksimum ke tempat yang bertekanan minimum atau Asia. Pada saat itu, Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, apa yang dimaksud dengan angin barat, angin muson barat? Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Pada bulan tersebut, matahari seakan-akan berada di belahan bumi selatan. Benua Australia lebih banyak menerima panas dari matahari, sehingga benua Australia merupakan daerah yang bertekanan minimum. Angin bertiup dari tempat yang bertekanan maksimum, kemudian ke tempat yang minimum atau Australia. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, selanjutnya kita bahas awan. Awan adalah kumpulan tetesan air di udara. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau istilahnya kondensasi. Uap air di udara yang melampaui titik-titik jenuh, awan mempunyai bentuk yang bermacam-macam loh. Nah, ini berikut macam-macam awan yang bisa kita pelajari. Nah, kita akan membahas mengenai hujan. Terjadinya hujan ini bisa dikatakan sebagai siklus hidrologi, di mana daurnya ini terus-menerus berlangsung. Nanti Ibu akan menampilkan tayangan simulasi khusus mengenai terjadinya proses hujan atau dinamakan siklus hidrologi.
Nah, curah hujan adalah sedikit banyaknya air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Curah hujan di Indonesia cukup tinggi loh, rata-rata lebih dari 200 mm per tahun. Daerah dengan curah hujan tinggi di Indonesia terdapat di Kranjo, di Jawa Tengah yang mencapai 6.680. Nah, ini adalah tampilan peta curah hujan. Ini kalian bisa mengamati baik daerah mana pada bulan Juli yang mengalami tingkat curah hujan yang tinggi dan yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam-macam hujan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah hujan genital. Hujan genital terjadi di daerah tropik, disebut juga hujan naik ekuator. Hujan ini terjadi pada sore hari setelah pemanasan maksimal. Di daerah tropis, hujan ini terjadi pada saat matahari berada di titik-titik zenitnya. Wilayah sekitar Katulistiwa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua bagian utara mempunyai curah hujan yang lebih rata sepanjang tahun dibandingkan daerah hujan lain di Indonesia. Nah, hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena udara dipaksa naik melewati pegunungan sehingga mengalami pendinginan menyebabkan hujan. Hujan orografis juga disebabkan terbentuknya daerah hujan dan daerah bayangan hujan. Nah, setelah kalian tahu beberapa jenis hujan, yuk kita sebutkan dan jelaskan manfaat hujan itu bagi kehidupan apa saja sih? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Hebat. Yang pertama adalah sebagai sumber pengairan, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Di sini kalian bisa lihat bahwa aliran sungai yang memiliki kandungan air yang berasal dari curah hujan ini dapat bermanfaat untuk pengairan yang nantinya dapat mendukung sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua, beberapa sungai-sungai besar di Indonesia dengan intensitas curah hujannya yang beragam juga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sama seperti energi angin juga bisa dirubah menjadi energi listrik yang nantinya dapat dijadikan sumber energi untuk menggerakkan mesin-mesin di industri dan bisa disalurkan ke rumah-rumah masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Oke, demikian penjelasan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas klasifikasi iklim.